Penjor merupakan lambang dari naga Basuki, yang artinya Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asun kerte lan wara nugrahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan swadharma masing-masing. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan Dharma Wacana. Dan saya mengucapkan terima kasih terutama kepada sahabat Hindu Channel. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Esimiani, gadis Bali yang berasal dari bumi Anoa, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu mengenai Hari Raya Galungan. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, seiring berjalannya waktu, tidak terasa bahwa Hari Raya Galungan sudah dekat. Pada tahun ini, Hari Raya Galungan jatuh pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023. Nah, apakah umat Hindu sedharma sudah siap menyambut Hari Raya Galungan ini? Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, kita ketahui bersama bahwasannya Hari Raya Galungan merupakan hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali atau 6 bulan sekali. Hari Raya Galungan jatuh pada Budak Kliwon Dumulan atau sering disebut dengan istilah Rabu Kliwon Wuku Dumulan. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia membahas tentang Hari Raya Galungan tidak terlepas dari rangkaian-rangkaian upacara. Adapun rangkaian pada saat Ari Suci Galungan, yang pertama adalah Tumpek Warige. Tumpek Warige atau biasa disebut dengan Tumpek Pengarah. Tumpek Warige ini ditujukan untuk tumbuh-tumbuhan, untuk memuja Dewa Sangkara sebagai Dewa Keselamatan dan Dewa Kemakmuran. Tumpek Warige dirayakan 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Warige. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, adapun rangkaian upacara yang berikutnya yaitu Sugian Jawa. Sugian Jawa berasal dari dua kata, yaitu Sugian dan Jawa. Sugian diambil dari urat kata sugi yang artinya bersih atau suci, dan Jawa artinya luar. Jadi Sugian Jawa artinya pembersihan atau penyucian diri dari segala sesuatu yang berada di luar diri manusia atau disebut dengan buana agung.
Sugian Jawa jatuh setiap Kamis Wage Wuku Sungsang, yaitu 6 hari sebelum Hari Raya Galungan. Adapun rangkaian hari raya berikutnya yaitu Sugian Bali. Sugian Bali ditujukan untuk pembersihan diri sendiri atau sering disebut dengan Buana Alit. Sugian Bali jatuh pada Jumat Kliwon Wuku Sungsang, yaitu 5 hari sebelum Hari Raya Galungan. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia. Adapun rangkaian Hari Raya Galungan yang berikutnya adalah Hari Penyekeban. Hari Penyekeban bermakna filosofis sebagai nyekep indria, yang artinya mengekang diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Hari Penyekeban ini jatuh setiap Minggu Pahing Wuku Dungulan, yaitu 3 hari sebelum Hari Raya Galungan. Adapun rangkaian yang berikutnya yaitu Hari Penyajaan Galungan. Penyajaan Galungan jatuh setiap Senin Pon Wuku Dungulan, dirayakan untuk memantapkan diri sebelum Hari Raya Galungan. Adapun rangkaian yang berikutnya Hari Penampahan Galungan. Hari Penampahan Galungan jatuh setiap hari Selasa Wage Wuku Dungulan. Pada Hari Penampahan Galungan, umat Hindu disibukkan dengan membuat penjor. Pembuatan penjor ini bertujuan sebagai ucapan rasa syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita selama ini. Pembuatan penjor ini sebagai simbol kemenangan, kegembiraan, dan rasa syukur. Sehari sebelum Hari Raya Galungan, pada saat Hari Penampahan Galungan, umat Hindu menancapkan dan memasang penjor di pintu gerbang atau jalan masuk halaman rumah. Penjor merupakan lambang dari naga Basuki, yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Penjor terbuat dari bahan baku utama, yaitu dari bambu. Bentuk bambu yang melengkung membentuk seperti gunung yang tertinggi. Penjor juga dihiasi dengan berbagai macam bahan pangan yang telah diperoleh oleh umat Hindu, seperti tebu, kelapa, janur, pisang, dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan sebagai ucapan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa kepada kita semua. Nah, umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, rangkaian yang berikutnya yaitu Hari Raya Galungan, yang dimana Hari Raya Galungan merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu yang jatuh setiap Buddha Kliwon Dungulan atau sering disebut dengan istilah Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Nah, umat Hindu sedharma pada saat Hari Raya Galungan ini diawali dengan sembahyang di rumah masing-masing dan dilanjutkan dengan sembahyang di pura sekitar rumah. Di momen ini, umat Hindu banyak yang memilih untuk pulang kampung demi menyempatkan diri untuk sembahyang ke daerah masing-masing. Adapun rangkaian yang berikutnya yaitu Umanis Galungan. Pada saat Umanis Galungan, umat Hindu melaksanakan Dharma Santi atau kunjungan ke rumah sanak saudara, rumah teman, rumah sahabat, dan lain sebagainya untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang diperbuat dan sebagai silaturahmi. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, itulah rangkaian upacara-upacara pada saat Hari Raya Galungan. Umat sedharma dimanapun berada, Hari Raya Galungan diperingati sebagai Hari Kemenangan Dharma, yaitu kebaikan atau kebenaran melawan adharma, yaitu kejahatan atau keburukan. Hari Raya Galungan bukan hanya tentang menang melawan penjajah saja, akan tetapi menang melawan diri kita sendiri. Hari Raya Galungan mempunyai makna
agar umat manusia bisa mengendalikan nafsunya yang ada dalam dirinya sendiri, terutama nafsu-nafsu buruk yang dapat mengganggu ketentraman hidupnya. Nafsu jahat, egois, serta sifat-sifat buruk lainnya terdapat dalam buta 3, yaitu sang buta dungulan, sang buta galungan, dan sang buta amungkurat. Umat Hindu sedharma, yang pertama yaitu sang buta amangkurat, yaitu hawa nafsu yang selalu ingin berkuasa, ingin menguasai segala keinginan secara batin. Hawa nafsu ini bila tidak dikendalikan akan tumbuh serakah dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, sang buta dungulan, yang artinya nafsu untuk mengalahkan semua yang dikuasai oleh teman kita hingga orang lain. Yang terakhir, sang buta galungan adalah nafsu untuk menang dengan berbagai dalih dan cara yang tidak sesuai dengan norma maupun etika agama. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, pada Hari Raya Galungan ini kita berada di zaman Kali Yuga atau zaman globalisasi. Musuh yang dimaksud pada Hari Raya Galungan ini adalah yang tertuang dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2. Manuse sarwa butesu wartate wai sube asubesu samawistam subes wewawa karyate, yang artinya di antara semua makhluk hidup yang hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun buruk. Artinya apa? Kutipan sloka ini mengandung makna bahwa musuh yang dimaksud adalah musuh dalam diri kita sendiri yang harus kita kendalikan. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, Hari Raya Galungan memang dirayakan sebagai hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalahnya keangkara murkaan yang oleh Empu Sedah disebut sebagai Kadung Gulaning Parang Muka. Musuh yang dimaksud adalah musuh-musuh yang ada dalam diri manusia sendiri. Musuh dimaksud adalah yang disebut dalam agama Hindu sebagai Sadripu, 6 musuh yang ada dalam diri manusia. 6 musuh tersebut yang pertama adalah kama, yang artinya hawa nafsu. Yang kedua, loba, yang artinya rakus. Ketiga, kroda, yang artinya kemarahan. Yang keempat, mada, yang artinya mabuk. Yang berikutnya, marsarya, yang artinya iri hati. Dan yang terakhir, moha, yang artinya kebingungan dengan diri sendiri. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, menyambut Hari Raya Galungan ini, umat Hindu hendaknya benar-benar dapat mengendalikan dirinya sendiri, sehingga saat Hari Raya Galungan, kita semua dapat mengibarkan panji-panji kemenangan dan kemerdekaan spiritual. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, Hari Raya Galungan juga merupakan Hari Pewedalan Jagat atau hari ulang tahunnya Jagat Raya. Oleh karena itu, umat Hindu sedharma, di Hari Raya Galungan ini kita melaksanakan upacara menghaturkan sesajen sesuai peruntukannya yang ditujukan sebagai ungkapan perasaan bakti, sujud, kagum dan bersyukur terhadap jagat raya yang diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Kita pahami jagat raya sebagai tempat untuk hidup, memberikan segala sumber penghidupan. Untuk itu, di Hari Raya Galungan sangat baik melakukan dana punya,
baik berbentuk material maupun berbentuk pengabdian atau jasa. Karena dalam bentuk apapun dana punya itu diberikan yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, ketenangan, nilainya sangat tinggi bila diberikan secara tulus dan ikhlas. Umat Hindu sedharma, dengan dirayakannya Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua dapat mengendalikan diri kita dari perbuatan adharma atau perbuatan yang buruk. Mari kita rayakan Hari Raya Galungan ini dengan penuh keikhlasan dan kedamaian, serta menjalani Hari Raya Galungan ini dengan serada dan bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga dapat tercapai tujuan hidup, yaitu moksartam jagadita ya caiti dharma. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati umat Hindu sedharma. Semoga kita senantiasa diberikan kedamaian oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, Rahajeng Nyanggre Raine Galungan lan Kuningan. Semoga pada Hari Raya Galungan ini kita dapat mengendalikan diri dan dapat berdamai dengan alam, dengan lingkungan, dan dengan sesama umat Hindu. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun dari saya. Jukut kangkung mesambal sero, girang langkung tiang nunas ampura. Demikian saya tutup dengan menghaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.